Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu yang akan membahas tentang saham dan bagaimana proses transaksi jual beli saham. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Nilu Ai Febrianti dengan NPM 20752058. Lalu ada Niwayan Cindy Lesta Pratiwi dengan NPM 20752059. Lalu ada Novriani Agnes Monika Sinurat dengan NPM 20752060 dan yang terakhir ada Robi Renaldo dengan NPM 20752066. Oke, selanjutnya pertama, kami akan membahas tentang pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktivitas perusahaan. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Suatu perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham bertujuan untuk pendanaan perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis saham. Jenis saham itu ada dua, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, lalu yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Untuk saham biasa, yaitu salah satu jenis saham yang merupakan pemilik saham sesungguhnya. Maksudnya, pemegang saham biasanya akan menyanggupi bahaya dan mendapat modal secara konstan. Jika keadaan perusahaan sedang merosot, maka pemilik saham biasa ini tidak bisa mendapati dividen. Namun, jika perusahaan sedang dalam keadaan baik, maka pemegang saham biasa akan mendapat dividen yang sangat besar, bahkan memperoleh keuntungan saham tambahan. Adapun karakteristik saham biasa yaitu yang pertama, hak klaim terakhir atas aktivitas perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, dividen. Jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Lalu yang terakhir, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada saham preferen atau preferred stock, yaitu salah satu jenis saham yang memberikan hak istimewa pada pemiliknya untuk mendapatkan pembayaran dividen lebih besar dibandingkan saham biasa. Berikut ini adalah karakteristik dari saham preferen, yaitu yang pertama, pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang kedua, hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Dan yang terakhir, dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu yang selanjutnya, ada manfaat dan risiko investasi saham. Untuk manfaat, yaitu mendapat dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Dividen ini dibagi menjadi dua, yaitu dividen tunai dan dividen saham.
Dividen tunai itu jika Etimen membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki. Sedangkan untuk dividen saham itu jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan capital gain. Maksudnya adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan atau via bursa. Lalu untuk resikonya, yaitu yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Lalu yang kedua ada capital loss. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, di mana capital loss ini investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Lalu yang ketiga ada risiko likuidasi, yaitu maksudnya perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Lalu yang terakhir yaitu ada saham delisting dari bursa, yaitu maksudnya penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek. Jadi mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI dilakukan dengan fasilitas JATS Next G menggantikan versi JATS yang sebelumnya begitu. Nah, perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadikan anggota clearing KPEI. Anggota Bursa Efek juga bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, begitu. Nah, lanjut ada diagram proses pelaksanaan perdagangan di Bursa Efek. Nah, dari sistem perdagangan bursa JATS Next G lalu ke order entry, lalu menuju ke anggota bursa dan terakhir ke saham pembeli gitu. Nah, ada proses penyelesaiannya dari order entry menuju ke KPEI atau KSI perdagangan, sistem penjaminan dan penyelesaian. Nah, ini juga berasal dari transfer saham. Baik. Lanjut ke transaksi jual atau beli sahamnya. Yang pertama itu ada investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, secara umum juga perusahaan efek ini biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksinya. Nah, yang kedua ada transaksi diawali dengan memberikan perintah jual atau beli ke perusahaan efek. Nah, perintah tersebut juga dapat diberikan lewat telepon atau perintah secara tertulis. Nah, perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual atau dibeli, serta berapa harga jual atau harga beli yang diinginkan. Yang ketiga, ada perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek yang bersangkutan. Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di Bursa Efek. Dan yang terakhir, semua perintah jual beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di Bursa Efek dalam sistem yang disebut dengan JATS. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk slide berikutnya. Selanjutnya, pelaksanaan perdagangan dan mekanisme perdagangan saham. Yang pertama itu segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Pada segmen pasar terdapat 3 pasar, yaitu yang pertama pasar reguler,
di mana pasar reguler ini perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous action oleh anggota bursa efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Pasar yang kedua yaitu pasar tunai, di mana pada pasar tunai ini perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Kemudian, pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi ini, perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan atau non-continuous action market, dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Perlu diingat bahwa hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi pertama. Kemudian, satuan perdagangan. Pada satuan perdagangan terdapat dua, yaitu perdagangan di pasar reguler dan di pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot, efek atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan atau round lot saham ditetapkan sebesar 500 saham. Yang kedua, perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau round lot. Yang ketiga yaitu satuan perubahan harga atau fraksi. Seperti yang kita lihat, terdapat pada kelompok kerja kurang dari 200, fraksi harganya Rp1 dan maksimum perubahannya Rp10. Pada kelompok kerja 200 sampai Rp500, fraksi harganya sebesar Rp2 dan maksimum perubahannya sebesar Rp20. Dan untuk kelompok kerja 500 sampai Rp2.000, fraksi harganya Rp5 dan maksimum perubahannya yaitu Rp50. Sedangkan untuk kelompok kerja 2.000 sampai Rp5.000, fraksi harganya sebesar Rp10 dan maksimum perubahannya yaitu Rp100. Dan kelompok kerja yang terakhir yaitu di atas Rp5.000, fraksi harganya Rp25.000 dan maksimum perubahan Rp250. Sebagai catatan, fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga di atas berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya. Jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda, jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batas presentasi atau rejection. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses tawar-menawar. Perlu kita ketahui teman-teman, dalam hal jual beli pasti ada proses tawar-menawar. Mengapa demikian? Karena dalam setiap proses tawar-menawar itu akan ditemukan suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini dalam proses tawar-menawar yang pertama itu penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS, diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga atau priority. Nah, artinya teman-teman, dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Dan sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual yang pada harga yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, jika harganya lebih tinggi, prioritas terhadap permintaan beli suatu konsumen itu akan lebih rendah. Namun sebaliknya, jika dalam penjualan harga lebih rendah, maka akan memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Nah, dari sini teman-teman. Yang kedua yaitu dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga sama. JATS memberikan prioritas pada permintaan jual beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu atau time priority. Nah, selanjutnya itu jam perdagangan. Di sini dalam jam perdagangan tentunya kita dalam berdagang itu ada suatu jamnya teman, waktunya. Nah, di sini yang pertama jam perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi. Sesi 1 Senin sampai dengan Kamis, sesi 1 pukul
9.30 sampai jam 12. Sesi kedua pukul 13.30 sampai 16.00. Dan pada hari Jumat, sesi 1 pukul 9.30 sampai 11.30. Dan pada sesi 2 pukul 14.00 sampai 16.00. Nah, selain itu ada jam perdagangan pasar tunai, teman-teman. Dan yang kita jalan pertama tadi jam perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi. Nah, sekarang ada jam perdagangan di pasar tunai, yang mana waktunya pada hari Senin sampai dengan Kamis, sesi 1 pukul 19.30 sampai jam 12.00. Lama sekali ini, teman-teman. Yang kedua, pada hari Jumat, sesi 1 pukul 19.30 sampai 11.30. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPI, dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai transaksi anggota bursa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit yang terpapar pada tabel, teman-teman. Pada biaya transaksi BEI, pasar regulernya 0,018%. Di pasar tunainya 0,018% juga. Dan di pasar negosiasinya sama, teman-teman, 0,018%. Nah, untuk biaya clearing KPEI untuk pasar reguler berjumlah 0,009%, di pasar tunai 0,009%, dan di pasar negosiasi berjumlah 0,009%. Sama, teman-teman, yang dari biaya transaksi BEI, biaya transaksi clearing KPI, baik di pasar reguler atau pasar tunai atau pasar negosiasi, itu jumlah persentasenya itu sama. Nah, sekarang kita lihat di biaya penyelesaian KSEI. Di pasar reguler berjumlah 0,003%, di pasar tunai berjumlah 0,003%, dan di pasar negosiasi pun sama, 0,003%. Nah, artinya dari 3 variabel ini, biaya transaksi BEI, biaya clearing KPI, biaya penyelesaian KSEI, itu presentasenya baik di pasar reguler, pasar tunai, ataupun pasar negosiasi berjumlah sama. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Dana jaminan KPEI di pasar reguler berjumlah 0,010%, di pasar tunai berjumlah 0,010%, nah, di pasar negosiasi berjumlah 0%. Nah, terdapat sedikit perbedaan, teman-teman. Di pasar reguler dan pasar tunai, itu jumlah dana jaminan KPI-nya sama, 0,010%. Namun beda halnya dengan di pasar negosiasi. Di pasar negosiasi berjumlah 0%, teman-teman. Untuk PPN 10%. PPN 10% sama, teman-teman, di pasar reguler, pasar tunai, ataupun pasar negosiasi berjumlah 0,03%. Untuk PPh final 0,1%, atau hanya transaksi jual. Di pasar reguler berjumlah 0,100%, dan pasar tunai pun sama, berjumlah 0,100%, dan di pasar negosiasi pun sama, berjumlah 0,100%. Jadi, total untuk pasar reguler sama dengan 0,143% untuk harga jual dan 0,43% untuk beli. Di pasar tunai pun sama, teman-teman, 0,143% untuk jual, 0,43 untuk beli. Di pasar negosiasi terdapat sedikit perbedaan, teman-teman. Di bagian jual 0,133% harga jual dan 0,33% untuk beli. Nah, perlu ada catatan, teman-teman. Biaya transaksi tersebut belum termasuk komisi transaksi yang dikenakan anggota bursa kepada nasabah.